Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Epin dengan NIM 3030. Saya Muhammad Zaki Darmawan dengan NIM 3076. Dan hari ini kami akan mempresentasikan join and group by. Bentar ya. Oke. Di sini yang pertama yaitu ada select multi-table. Untuk select multi-table yaitu ada select T1 untuk kolom 1, T2 untuk kolom 2, dan T3 untuk kolom 3. Lalu ada from table 1 buat untuk T1. Lalu setelahnya ada join table 2, T2 on T1K sama dengan T2K. Jika join 3, T3 on T2K maka sama dengan T3K. Select multi-table pada dasarnya adalah pemilihan dari tabel satu ke lainnya dan menggunakan join. Next. Nah, di sini ada select dua tabel. Itu dari employee ID ke order ID lalu dan ada customer ID. Lalu untuk customer ID nyambung dengan order ID dan company name. Lalu ada nama lengkap nyambung dengan order ID dan ship address. Dan untuk product name bersama unit price dan kategori name. Dan untuk sisanya seperti dapat dilihat di bagian select dua tabel seperti gambar yang sudah diterap. Next. Select lebih dari dua tabel. Query ini akan menghasilkan daftar karyawan, ID pesanan, dan nama perusahaan pelanggan yang diurutkan berdasarkan nama, lengkap karyawan, untuk kolom first name dan last name. Akan digabungkan menjadi satu kolom employee menggunakan operator plus dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya, hasil query diurutkan berdasarkan nama lengkap karyawan. Untuk menggabungkan tabel karyawan dengan pesanan di query B, gunakan klausa where yang menyamakan kolom ID karyawan di tabel karyawan dengan kolom ID karyawan di tabel pesanan. Lalu untuk select from employees, join orders on employees sama dengan employee ID. Selain itu, untuk menggabungkan tabel pesanan dengan pelanggan di query B, gunakan klausa where yang menyamakan kolom ID pelanggan di tabel pesanan dengan kolom ID pelanggan di tabel pelanggan. Lalu untuk select from orders, join employees on order employee ID sama dengan employees ID. Contohnya seperti gambar yang sudah ditera di situ ya. Ada first name, last name, lalu masuk ke territory description, lalu untuk first name, last name langsung nyambung kepada company. Lanjut. Lalu ada select multi-table dengan syarat, yaitu hasil dari query ini akan menampilkan ID pesanan order ID dari nama perusahaan company name-nya. Dari tabel order dan customer, dengan ketentuan bahwa customer ID pada tabel order sama dengan customer ID pada tabel order dari tabel pelanggan dan negara. Di tabel pesanan, pelanggan adalah Perancis. Hasilnya adalah daftar pesanan di perusahaan Perancis. Perbedaan dari hasil query A adalah query A tidak memfilter hasil berdasarkan negara perusahaan, sedangkan query C hanya mengambil data untuk perusahaan yang berlokasi di Perancis. Hasil dari query ini akan menampilkan nama lengkap karyawan, ID pesanan, nama perusahaan, dan negara asal perusahaan. Dari tabel karyawan, pesanan, dan pelanggan, gabungkan data menggunakan join berdasarkan key yang sesuai dengan employee ID dan customer ID dengan syarat negara asal country karyawan adalah United Kingdom dan negara country perusahaan adalah French. Urut karyawan berdasarkan nama lengkap. Berbeda dengan hasil query B, query C menambahkan
country as buyer's origin, yaitu negara asal perusahaan, dan memfilter data berdasarkan negara asal karyawan country dan negara country perusahaan. Contohnya seperti gambar di atas. Employee country-nya United UK untuk order ID-nya, lalu untuk address-nya langsung muncul di sana. Next. Self-join and authority. Relasi gabung mandiri dalam tabel karyawan mengacu pada bergabungnya satu entitas karyawan dengan entitas karyawan lainnya menggunakan tabel yang sama. Dalam menggunakan E1 dan E2 masing-masing mewakili entitas karyawan. Next. Nah, di sini untuk kolom report to pada tabel employees adalah kolom yang menunjukkan entitas karyawan yang merupakan atasan atau pimpinan dari karyawan terkait. Kolom ini menyimpan nilai ID karyawan dari atasan atau pimpinan yang bertanggung jawab atas karyawan tersebut. Jika E1 mewakili satu entitas karyawan dan E2 mewakili banyak entitas karyawan, maka kunci untuk bergabung antara E1 dan E2 adalah kunci pada E1 MID, masukkan E2 untuk report to. Dalam hal ini, E1 menjadi manajer karena mewakili entitas karyawan yang memiliki relasi dengan banyak entitas karyawan. Jika E1 mewakili banyak entitas karyawan dan E2 mewakili satu entitas karyawan, maka kunci yang digunakan untuk menggabungkan antara E1 dan E2 adalah masukkan E1 report to, lalu kunci pada E2 adalah MID. Dalam hal ini, E2 menjadi manajer karena mewakili entitas karyawan yang lebih unggul dari banyak entitas karyawan dari E1. Bisa dilihat dari gambarnya di atas. Next. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Stephen Edwin. Baik, untuk saya sendiri akan menjelaskan mengenai group by. Group by digunakan dalam SQL untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai tertentu di satu atau beberapa kolom. Hasilnya adalah daftar customer ID dan rental ID yang dikelompokkan berdasarkan customer ID dan rental date. Data akan diurutkan berdasarkan customer ID pada query 1 sampai 4. Hasilnya adalah jumlah email yang dikelompokkan berdasarkan nama lengkap pegawai. Setiap grup akan menampilkan nama pegawai dari jumlah email yang terkait pada query 6 sampai 8. Hasilnya adalah jumlah amount yang dikelompokkan berdasarkan nama lengkap pelanggan. Setiap grup akan menampilkan nama pelanggan dan jumlah amount yang terkait pada query 10 sampai 12. Dan contoh-contohnya ada di atas sendiri untuk mengatasi masalahnya. Misalnya yang ini City ID jumlah karyawan. Ini akan muncul namanya karyawan sama yang ini ID-nya City. Yang kedua ini customer ID jumlah transaksi itu muncul di situ. Dan yang terakhir kategori dan jumlah film ini ada muncul sendiri. Oke. Having, fungsi dari having adalah untuk melakukan filter pada hasil agregat yang dihasilkan oleh group by clause. Dengan menggunakan having, kita dapat memfilter baris-baris yang memenuhi kondisi yang ditentukan setelah dilakukan operasi agregasi, recon, sum, and etc. P dan hasil query pada baris 1 sampai 3 dengan 5 sampai 8 ternyata pada penggunaan having clause pada baris 1 sampai 3 query hanya melakukan penghitungan jumlah film yang dimiliki oleh setiap aktor tanpa adanya kondisi tambahan. Sedangkan pada baris 5 sampai 8 hasil query difilter dengan menggunakan posisi having count film ID lebih dari 25 yang berarti hanya atau aktor yang memiliki lebih dari 25 film yang akan ditampilkan. Perbedaan antara having clause dengan where clause adalah sebagai berikut.
Where clause digunakan untuk melakukan filter pada baris-baris data sebelum dilakukan operasi agregasi seperti group by. Sedangkan having clause digunakan untuk melakukan filter pada hasil agregat setelah dilakukan operasi agregasi. Where clause berlaku untuk baris individu, sedangkan having clause berlaku untuk kelompok hasil agregat. Where clause menggunakan kolom-kolom biasa dalam tabel, sedangkan having clause menggunakan kolom-kolom yang dihasilkan oleh operasi agregasi. Nah, contohnya untuk having-nya seperti ini. Di atas, title, total pemasukan ada di listnya sendiri. Dan ada yang dari customer ID, nama pelanggan, total transaksi akan ditampilkan menggunakan having itu sendiri. Baik, dari kelompok F1 telah selesai melakukan presentasi join and group by. Mohon maaf apabila kelompok kami terdapat banyak kesalahan dari awal sampai akhir dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih.